Hey, eh udah nih, udah. Tadinya tuh gue mau ceritanya itu di busway, gue udah ngerekam, tapi pas gue tontonin lagi kok pusing gue nanti ngeditnya. Jadi ya udahlah, gue ceritain di sini aja. Nah, mungkin gue ceritanya tuh lebih koheren ya, lebih padat gitu, lebih semuanya dijadiin satu aja udah. Awalnya ya, itu gue ngeliat thread gitu, gue ngeliat thread ada orang yang bilang gitu kalau sehat lahir batin gitu, fisiknya sehat, mentalnya sehat, sempet-sempetin lah gitu donor darah gitu. Dan kebetulan orangnya abis kemo juga gitu, mungkin dia frustasi juga kan, karena mungkin ya gitu ada kendala di pasokan darahnya atau apa, cuma kelihatannya sih dari threadnya itu frustasi gitu. Nah gue pas abis ngeliat itu kayak oh iya ya gitu, gue belum pernah donor gitu, sedangkan keluarga gue tuh kalau ngomongin kayak di tempat kerja itu ada PMI dateng gitu buat yang ngadain donor bareng lah gitu sekantor, cuma gue belum pernah gitu. Terus ya udah gitu, kayak gue kayak ayo yuk gitu, ayo donor gitu, maksudnya kayak bikin gue nya semangat gitu mau donor gitu. Terus kayak nyari tahu tentang info donor, terus ketemu gitu di IG ada event gitu di dekat rumah, sekitar semingguan gitu, kurang lah seminggu kurang. Tadi aja gue ngebalesin threadnya aja tuh udah 6 hari yang lalu gitu. Lumayan tuh ada 5 harian gitu kan buat persiapan gitu. Nah kebetulan pas gua ngeliat thread itu kemarinnya gitu, maksudnya semalamnya gitu, enggak, kemarinnya pokoknya. Kemarin itu gua nyobain vitamin D3, K2 sama magnesium gitu, gua minum bareng gitu kan. Malamnya itu nggak langsung bisa gampang tidur, tapi besoknya itu gampang tidur gitu. Intinya ya sehari sebelum gua ngeliat thread itu gua minum magnesium lah gitu, magnesium sama D3 K2 gitu, nyobain. Terus badannya tuh kayak apa sih, kemarin gue bilangnya apa ya, gue lupa, kayak gemeretet gitu, maksudnya kayak badan itu lemes banget gitu, letoy banget, nggak ada tenaga buat gerakin badan. Tapi uh, badan gue tuh nggak mau istirahat gitu pas minum obat itu. Tapi besoknya terus gue ngeliat thread itu, pas gue tidur enakan tuh gitu, enakan buat tidurnya gitu, karena kan kalau donor kan perlu tidur cukup gitu kan. Terus tidur, terus sahur gue langsung persiapan tuh, gue minum vitamin kayak biasa, vitamin B kompleks. Terus kebetulan B kompleksnya gue nggak ada B12, jadi ada vitamin B12 juga. Terus gue juga minum vitamin C, dan gue juga minum tambah darah gitu. Jadi tiga vitamin itu diminum bareng setelah gue sahur gitu. Terus gue juga udah bilang sama orang tua gue buat ya gue ada niatan buat donor gitu. Itu gue lakuin selama 2 hari itu. Jadi setiap sahur itu gue minumnya 3-4 lah gitu, hitungan gue 4. B kompleks tanpa B12, terus B12 sendiri, vitamin C, sama nambah darah gitu 2 hari. Nah sahur besoknya karena udah masuk ke 3 hari sebelum donor, gue berhentiin itu semua. Cuma selama gue berhentiin itu gue minum Pocari gitu, minum Pocari yang botolnya kotak tuh lumayan gede. Gue minum sendiri.
Gitu. Jadi persiapan gue ya paling itu aja. Terus singkat cerita tadi pagi gue nggak mention sih kalau gue mau donor. Cuma malamnya itu gue udah bilang gitu, oh mau donor ya gitu. Terus orang tua gue kayak ya udah gitu. Terus ya udah gitu gue jalannya jam 2 siang gitu karena cukup deket juga dari rumah jadi nggak buru-buru amat dan gue juga mau donornya tuh deket-deket buka gitu. Jadinya gue mm, jalannya jam 2 nyampe sono sekitaran jam 3 gitu karena gue bilangnya jam 2 sih berangkatnya nggak jam 2 pas ya. Jam 2 lewat gitu lah, jam 2 lewat nyampe di mallnya itu jam 3. Terus gue nyampe nyari gitu tempatnya di mana sih, ternyata langsung ketemu di tengah mallnya. Terus ya udah gue salat aja sekalian gitu karena emang udah deket waktu asar gitu kan. Habis salat turun ke bawah ke lantai dasar ya, terus langsung daftar aja gitu. Daftar, nanti disuruh ngisi formulir, ya udah gue isi gitu, ngisi semuanya. Terus gue sempat bingung kan di bagian 1980 hingga sekarang gitu karena formulirnya itu benar-benar dirinciin gitu dari hari ini, terus 3 hari sebelumnya, terus beberapa minggu sebelumnya, terus beberapa bulan sebelumnya, terus 1 tahun sebelumnya sampai akhirnya dari 1980 hingga sekarang gitu. Nah yang agak worry-nya itu di bagian 80-an itu karena kan gue lahirnya kan 90-an kan, jadi otomatis apa yang terjadi di hidup gue ya gue bilang gitu di formnya itu. Gue cuma bingung di bagian jantung dan paru-paru gitu karena gue ada seumur hidup gue pernahnya TBC gitu. Terus gue nanya gitu kalau pernah TBC isinya apa, katanya ya udah diiyain aja soalnya kan formnya itu kan kayak iya enggak iya enggak iya enggak gitu. Terus ya udah gue nunggu, terus ada bapak-bapak yang minta tolong gitu untuk diisiin karena dia tuh nggak bawa kacamatanya gitu dan kelihatan sih gitu dia rabun gitu, maksudnya rabun mendekati buta gitu. Soalnya kayak matanya itu nggak ngomongnya itu nggak ngarah matanya ke gua gitu, itulah. Terus gue bantuin kan yang bagian checklistnya itu karena banyak banget. Tiba-tiba gue dipanggil kayak langsung nggak enak banget gitu. Ya udah gue dipanggil, terus dicek lagi kan datanya ini bener atau enggak, namanya siapa, lahir, tinggal, dicek gitu kan di bagian adminnya. Terus geser karena di meja itu ada 3 gitu kan, ada 3 langsung geser gitu aja. Geser ke tengah, gue dicek gitu golongan darahnya, HB-nya, terus ya alhamdulillah sih gue bukan yang rare jadi gue bisa tiap hari gitu. By the way kalau kalian cukup jarang gitu, kalau kalian jarang termasuk istilahnya itu adalah resus negatif gitu, setahu gue ya resus negatif itu termasuk jarang. Dan biasanya kalau resus negatif itu nggak bisa langsung donor gitu aja eh, karena saking jarangnya jadi di ada strategi yang tersendiri gitu loh setahu gue ya. Cuma pas waktu gue daftar itu gue nggak dikasih tahu apa-apa, gue cuma dikasih tahu oh golongan darah lo resusnya positif gitu, jadi ya udah aman. Terus habis ngecek HB sama golongan darah gue geser ke dokter gitu, katanya dokter ya. Nah di dokter itu gue dicek tensinya, terus ditanyain lagi yang ada di form itu. Kayaknya beliau tuh mau ngecekin lagi gitu kan, mau ngecekin omongannya itu sama nggak kayak di formnya mungkin ya gitu. Cuma ya jujur aja lah gitu, kalau lo ada penyakit atau apa ya nanti kan juga kelihatan juga gitu di darahnya.
Terus ya udah gue duduk gitu kan sambil ngeliatin dokternya itu ngeposisiin kaki salah satu donor yang ada di kasur itu buat ditinggiin gitu kakinya, karena udah kelihatan gitu ada gejala-gejala pusing gitu dari si donor itu. Terus duduk gitu kayak lumayan sih, kayak 5 menitan. Terus ada yang duduk di depan gua, terus yang di depan gua ditanya gitu sama orang PMI-nya, disuruh apa ikut apa, disuruh ya udah isi aja gitu yang kosong gitu. Terus gue juga ditanya gitu, pertanyaannya gue agak nggak jelas gitu sih sebenarnya yang gue dengerin. Terus gue bilang belum gitu. Terus tiba-tiba petugasnya tuh pergi gitu, kayak hah, maksudnya gimana? Ya udah gue langsung maju kan, duduk di depan gitu kan, soalnya ya di depan itu ada temennya. Terus gue nanya sama temennya, ini langsung langsung nyamperin ya gitu, dipanggil atau disamperin? Kata dia samperin aja gitu kan, cari yang kosong. Terus kebetulan petugas yang ngurusin donornya itu nengok ke gue gitu kan. Gue langsung bilang, mbak, ini udah bisa ya gitu, udah gitu, tidur gitu. Terus ya udah gue taruh lah gitu barang di kasur di bagian sebelahnya kasur gua gitu. Nah terus pas petugasnya juga udah siap, sigap banget sih jujur. Itu pas gua tiduran gitu ya, sebentar doang sih, semenit doang gitu, tiba-tiba petugasnya bilang tarik nafas. Gua tarik nafas, terus berasa tuh jarum nancep gitu ya, tipikal jarum-jarum lab gitu, mau ngecek lab gitu, lab darah. Jarumnya pakai itu sih. Ya udah, abis disuntik itu udah terus diem gitu. Terus gue agak bingung, tapi gue juga kayak, oh nih gue ngapain lagi ya gitu. Gue cuma ngeliatin ke atas. Terus petugasnya kayak diem aja juga gitu. Terus gue agak celingak kan gitu. Ya udah, gue akhirnya ambil HP aja gitu, candy tank gitu, ambil video. Terus ya udah gue cuma kayak ngeliatin lantai atasnya gitu. Kebetulan lobbynya itu nembus gitu kan 2 lantai, jadi gue bisa ngeliat gitu lantai di atasnya apa. Entah kenapa pas selama ngedonor itu tuh, pas dim gitu aja, gue sih nggak ngerasa ada efek apa-apa ya gitu. Cuma emang berasa kayak ya udah lebih mulai lemes gitu, udah mulai hawa-hawa dinginnya itu udah mulai kerasa gitu. Intinya ya, ya udah gitu, cuma diem ngeliatin sekitar gitu. Kalau bosannya main HP gitu. Cuma gue lagi di fase lagi enak-enaknya mendengarkan suara keheningan. Gue jarang banget nonton nonton gitulah, nonton atau dengerin musik itu gue jarang gitu, terlepas lagi puasa atau lagi buka gitu. Paling ya yang berisik itu sosmed sih. Sosmed berisik banget. Udah, terus 10 menit kemudian petugasnya itu udah mulai nahanin gitu kan, nahanin aliran darahnya yang ada di selangnya itu. Terus ya udah disuruh entah tarik nafas atau buang nafas gitu lah. Kayak buang nafas sih gitu. Pas buang nafas kayak langsung ditarik kayak zup gitu. Termasuk cepat itu, nariknya itu termasuk cepat gitu. Mungkin ngejar waktu juga, soalnya gue pas banget waktu selesai gitu, jam 4. Terus disuruh nahan gitu pakai kapas, ditahan gitu kan, ada kapasnya kan, dipegangin terus disuruh jarinya deket kapas, dipahan, terus ditinggiin gitu. Ditinggiin, jangan dilipat, jangan di apain, pokoknya ditinggiin lurus gitu. Udah agak lumayan lama, semenitan gitu. Terus petugasnya itu udah nyiapin plaster. Terus plasternya dipakai gitu di kapasnya itu. Nah sebelah gua, jadi
satu koridor itu diempat dua kasur kan. Yang sebelah gua yang ke bagian sebelah kiri itu juga udah selesai juga gitu barengan gitu. Nah pas udah selesai, beliau gitu ibu-ibu nggak ngerti nih cara nahannya gitu, jadi kayak begini aja dia gitu, nahan gitu, kata mbaknya jangan dilipet gitu, dilurusin gitu, ditinggiin gitu, dia narik tapi tangannya ini diem aja gitu, diem gitu, gini gini, terus pas ditinggiin jatuh kan, meleleh tuh, enggak meleleh, ngalir gitu, ngalir darahnya. Terus gue ngomong gitu, tangan satunya lagi nahan gitu, nahan baru ngerti. Lurusin ya, lurusin gini tuh, tapi sambil tekan, jangan dilepas itu tekanannya, darahnya ngalir. Dilurusin aja tangannya tapi sambil ditekan, ibu nekanin. Oh, tangan satunya ditahan. Jari-jari ibu nekan. Nah. Dilurusin. Nah. Ya udah habis ngasih tahu beliau, ibu-ibu sebelah, gue tetap ngeliat ke atas kan, kayak oke ini ada pusing atau enggak, kayaknya enggak sih gitu. Terus gue udah cukup gitu, udah cukup oke, gue duduk dulu gitu, nggak langsung berdiri gitu, duduk. Terus gue ngecek lagi, gue notice hidung muka gue nih udah ada hawa-hawa dinginnya, padahal pas gue masuk itu gue biasa aja gitu, kayak sejuk gitu. Cuma pas duduk itu gue ngerasa kayak dingin puncak gitu loh, gitu, kayak dingin gitu, bukan dingin sejuk, bukan dingin karena abis kena panas, tapi dingin, emang bener dingin. Terus udah oke, gue coba berdiri gitu sebentar sambil ambil barang. Terus gue samperin gitu ke meja yang petugas yang nyiapin bingkisan gitu, namanya siapa gitu kan, dijajarin tuh kartunya tuh di meja tuh. Terus gue ngambil yang punya gue gitu sambil dikasih bingkisannya gitu. Terus ya mampir lah gitu ke meja sebelah, dapat door prize gitu loh. Nah terus duduk di kursi yang ramean sambil gua siap-siap gitu kan, soalnya kayak entah kenapa ya, kayak gua tuh agak apa ya, kelayangan sih kalau bahasa Jawanya. Jadi dibilang pusing, bukan pusing kepala, tapi kayak badannya itu nggak stabil gitu, nggak balance, nggak seimbang gitu, kayak oleng dikit tuh gue bisa jatuh gitu. Jadi kayak gue duduk aja dulu gitu sambil nggak oleng banget lah. Tahu-tahu ibunya yang sebelah itu di depan gue duduknya. Terus ya udah gue ajak ngobrol aja gitu, udah berapa kali, 10 kali gitu donornya setiap ada di mall itu, karena kebetulan beliau kerja gitu di mall itu gitu. Terus gue jajan, kebetulan gue lagi pengen salad gitu, salad sayur, kebetulan di situ ada salad sayur, jadinya gue beli gitu salad sayur. Terus gue naik busway, alhamdulillah aman. Cuma setiap gue masuk mall, setiap gue ada di mall itu tuh berasa kayak dingin gitu. Bahkan sekarang pun juga gue ngerasa kayak hawanya tuh dingin gitu. Soalnya kayak biasanya tuh ya udah adem aja gitu, rasanya tuh adem, tapi kalau ini tuh dingin, kayak dingin di puncak gitu loh, di anginnya ketiup gitu langsung dingin gitu. Gue belum kena air gitu, jadi kayak gue nggak tahu kalau kena air itu sedingin apa dengan kondisi habis donor gitu gitu. Terus gue jajan lagi di rumah, dekat rumah, beli minuman 3. Pas gue ngeliat bingkisannya dapat minuman juga. Terus
Ya udah gue makan saladnya sama minuman itu kelima-limanya tadi, baru enakan. Tapi lemesnya masih berasa sih sampai sekarang gitu. Oh, greges. Jadi habis gue minum magnesium tuh badannya tuh kayak greges gitu. Itu bahasa yang pengen gue cari dari tadi. Tapi alhamdulillah sih puasa gue lancar. Coba awalnya tuh gue mikir kayak, ini gue nekat banget ya donor pas puasa gitu, apalagi pertama kali gitu. Kalau kenapa-napa kita bisa berabe gitu. Lagi puasa gitu, lagi puasa malah donor. Tapi alhamdulillah sih puasanya lancar, jalan ke rumah juga lancar walaupun agak enak ya, agak mual. Terus nyampe rumah, buka di rumah alhamdulillah. Cuma emang badannya tuh kayak lemes aja sih, lemes yang kayak tenaganya tuh kurang. Tapi anehnya tuh gue ngerasanya enteng sih, enteng banget. Maksudnya kayak kalau kemarin tuh sebelum donor tuh kayak aduh badan tuh kayak kayak penuh gitu loh, kayak gitu kan, kayak aduh kayaknya tuh diapain gitu, pengennya diapain gitu. Sekarang tuh kayak enggak sih, enteng-enteng aja. Emang lemes sih efeknya, cuma kayak enak sih, enteng gitu. Nah ngomongin efeknya nih, gue sempet lihat gitu kan di thread itu ada yang ngomong kalau donornya gratis gitu, tapi orang yang butuh bayar gitu. Ada orang yang bilang kayak ya itu bayar kan karena buat keamanan gitu, buat nyocokin gitu kan, itu kan pakai mesin gitu kan, jadinya ya perlu biaya gitu buat ngecekin gitu, buat memastikan kalau darah yang akan dikasih itu adalah darah yang cocok gitu buat si pasien gitu, dan dijamin gitu keamanannya gitu. Tapi buat si pendonor ya emang gratis saja. Nah itu jawaban paling logis tuh. Cuma kalau gua, kenapa gua donor akhirnya, karena gua ngerasa kayak ya udahlah, hidup kayak gini-gini aja gitu. Maksudnya ya gue udah di posisi kalau gue menghilang di dunia ini pun juga ya nggak masalah gitu. Cuma yang pengen gue lakukan adalah gue mau ngasih lah gitu. Kayak lo tahu kan orang depresi gitu, kalau udah berat gitu depresinya sampai mau check out, mereka tuh seneng banget ngasih gitu, karena kayak ya udah nothing tulus. Ya nothing tulus aja gitu, kayak nggak ada yang hilang gitu, mendingan hilang aja semuanya gitu. Guanya hilang ya barang-barang pun juga hilang gitu, daripada hilang tanpa guna gitu. Jadi ya gue kasih buat orang yang butuh gitu. Itu mentalitas yang gue punya gitu. Makanya gue kayak ya udahlah donor aja gitu. Kalau memang umur gue nggak panjang ya seenggaknya ya gue bisa ngasih sesuatu lah gitu buat orang lain gitu. Jadi walaupun hidup gue sia-sia, seenggaknya gue ngasih sesuatu lah gitu buat orang, atau ada yang bisa dimanfaatkan gitu dari gue gitu. Jadi ya nothing tulus lah gitu. Orang-orang depresi yang udah pernah berat tuh pasti mindsetnya kayak ya udahlah nothing tulus gitu, kayak ngapain gitu, ujung-ujungnya juga gue goodbye. Jadi daripada nganggur gitu kan apa yang ada di hidup gue, mendingan gue kasihin aja lah gitu, kayak ya udahlah gitu. Toh mereka pun juga akan mengapresiasi lebih gitu ketika
apa yang lu punya itu lu kasih ke orang gitu, terutama ketika lu udah menghilang gitu. Padahal gue nggak lagi depresi gitu, maksudnya agak kompleks sih, ini bisa dibikin video sendiri. Cuma ya gue ngelihatnya itu di sisi positifnya gitu. Kalau memang hidup gue se useless ini gitu, setidak berguna ini, ya seenggaknya gue berguna buat orang lain lewat apa yang gue punya, meskipun itu yang gue punya adalah darah gue sendiri gitu. Meskipun gue cuma punya badan gue, ya kebetulan gue sehat, ya udahlah gue kasih darah aja gitu. Gitu. Cuma agak bingung sih gue ngejelasinnya, kayak satu sisi tuh gue ngejelasin itu bisa sangat depresi kalau gue jelasin ini ke orang yang di psikolog atau di psikiater, itu mungkin kayak udah red flag gitu. Tapi buat gue kayak enggak sih. Anyways, selama kita bisa hidup ya udahlah gitu. Kalau bisa ngasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Gitu. Masalah pahala atau enggak ya itu udah kalkulatornya bukan kalkulator kita lagi gitu. Kalkulator kita mah cuma ya udah lu niat atau enggak udah gitu. Kalau nggak niat ya udah nggak usah. Kalau gue niat ya gitu, maksudnya ya udah. Nah paling gue mau ngasih terakhir tips buat teman-teman yang pengen donor tapi gagal mulu mungkin ya, karena HB-nya kurang lah, tensinya bermasalah lah. Kayak tensi itu bukan ranahnya gue sih, tapi kalau HB kan bisa diantisipasi kan gitu. Tipsnya paling kayak seminggu sebelum lu donor lu udah prepare gitu. Pertama, kalau jam tidur lu bermasalah, ya lu bisa minum magnesium gitu. Magnesiumnya bukan magnesium yang ada jenis-jenis magnesium tertentu gitu. Kebetulan gue minum magnesiumnya agak mahal gitu loh. Ada sih versi murahnya di Indonesia, cuma gue belinya yang agak mahal gitu. Lumayan itu satu, pas gue minum gitu, pas hari pertama gue memutuskan untuk donor, gue minum itu, dan efeknya itu udah sampai sekarang sih. Udah, kalau masalah tidur udah diperbaiki, sekarang masalah nutrisi gitu atau HB-nya lah gitu. Tadi gue sih strategi gitu ya, vitamin C, B kompleks sama penambah darah itu dibarengin gitu, aman sih gitu. Yang penting jangan barengan gitu sama magnesium. Kalau magnesium kan diminumnya malam gitu, jadi penambah darahnya pagi gitu. Magnesium sama zat besi itu setahu gua dia reseptornya atau jalur masuknya itu sama gitu. Jadi kalau lo barengin magnesium sama zat besi, zat besinya bakalan kalah gitu, jadi kayak percuma. Jadi mending dipisah aja waktunya gitu. Udah, kalau ada obat-obat lainnya ya silakan, yang penting jangan minum jamu, jangan minum pengencer darah, jangan, pokoknya kalau ada obat yang dikonsumsi juga dikonsultasikan, tapi lebih baik 3 hari sebelumnya jangan minum obat. Insya Allah lah gitu, insya Allah kalau kayak begitu HB-nya itu oke gitu. Tadi sih gue ngintip HB gue 13 ya kalau nggak salah, katanya sih normal, jadinya makanya gue bisa. Terus kalau secara
lifestyle, cara dietnya gitu, dietnya. Gue pernah ngeliat ada postingan yang nunjukin orang yang kualitas darahnya tuh jelek karena mereka itu dietnya itu sangat banyak lemak jenuhnya gitu, kayak nasi padang, seblak, terus gorengan gitu. Nah ini gue nggak tahu nih darah gue bisa diterima atau nggak, soalnya selama Ramadan gue makannya gorengan terus. Bahkan sahur pun juga makan gorengan buka yang belum habis gitu. Jadi gue nggak tahu bisa diterima atau enggak tuh darah gue. Jadi ya kalau ada niatan mau rutin buat donor ya dietnya dijaga lah gitu. Udah sih paling bikin diri lo sehat aja sih. Paling strategi gue ya buat kedepannya adalah setiap minggu tuh gue bakalan minum penambah darah. Kalau gue lagi datang bulan, gue usahakan untuk minum tambah darah tiap hari selama menstruasi. Kalau gue udah mulai menjelang mau donor, ya gitu seminggu sebelumnya gue udah mulai nyiapin badan untuk memproduksi HB yang baik gitu. Udah, makasih udah nonton. Semoga tindakan kecil gue ini bisa membantu seseorang yang lebih pengen hidup gitu daripada gue. Kok gue kedengerannya depresi banget ya, padahal gue nggak sedepresi itu cuy. Tapi ya gue yakin sekecil apapun keputusan kita ya pasti ada impactnya ke orang lain, dan lo nggak akan tahu bagaimana lo dibutuhkan oleh orang. Ya udahlah, gue makin ngawur. Thank you for watching, see you on the next video, bye.